Baik, dan acara selanjutnya kita lanjutkan dengan orasi ilmiah oleh Profesor Agus Purwanto dari Departemen Fisika, Fakultas Sains dan Analitika Data dengan judul Teori Kuantum dari Al-Ghazali hingga Einstein, dari kehendak bebas Tuhan hingga teleportasi multikubit. Saya persilakan Sekretaris Dewan Profesor ITS untuk membacakan daftar riwayat hidup Profesor Agus Purwanto. Daftar riwayat hidup Profesor Agus Purwanto. Nama Agus Purwanto, sulung dari 4 bersaudara. Lahir di Kabupaten Jember 11 Agustus 1964. Maaf ya. Ayah Abdullah almarhum, seorang guru. Ibu Hajah Ramiati, istri Hanifah. Yang mana ini datang hadir? Anak Fauzan Ashari, Fatiyul Fahmi, Farisi Fahri, Fairuz Fuadi, Fikri Firdaus. Ini berapa jumlah ini? 5 ya, paling banyak kelihatannya ini. Riwayat pendidikan tahun 72 di SD Negeri Sumberan 3 di Ambulu, Jember. Ini Jember daerah selatan ini dekat laut. 1976 SD Negeri Patrang di Patrang, Jember. Tahun 1980 SMP Negeri 2 Jember. Tahun 1983 SMA Negeri 1 Jember. Tahun 1989 sarjana S1 lulus Institut Teknologi Bandung, Departemen Fisika. Tahun 1993 Magister S2 Institut Teknologi Bandung, ITB, Departemen Fisika. Tahun 1999 Magister S2 dari Hiroshima Hiroshima University, Departemen Fisika. Tahun 2002 Doktor S3 dari Hiroshima University di Jepang di bidang fisika. Ini konsisten ya, dari SD sampai S3 fisika semua ya. Prof. Agus ya. Tahun 1990 sebagai CPNS. Tahun 95 PNS. Tahun 97 asisten ahli madya. 2001 asisten ahli. 2006 lektor kepala. 2020 guru besar. Penghargaan Kalam Salman ITB Award 2011 dalam karya jasa dan pengabdian pada masyarakat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang terakhir, keterlibatan di masyarakat. Profesor Agus pernah menjadi kepala sekolah di SMA Saims di Surabaya. Pengasuh pengajian Selasa subuh. Ini hanya Selasa subuh memang ya. Ya. Biasanya sering setiap hari ini. Masjid Manarul Ilmi ITS. Wakil Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Yang terakhir, penggagas dan pengasuh pesantren sains, tren sains di Sragen dan di Jombang. Terima kasih. Saya persilakan Profesor Agus Purwanto untuk menyampaikan orasi ilmiah saudara.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Rektor ITS beserta jajarannya, Ketua, Sekretaris, dan anggota Majelis Wali Amanah ITS, Ketua, Sekretaris, dan anggota Dewan Profesor ITS, Ketua, Sekretaris, dan anggota Senat Akademik ITS, para Dekan, Kaprodi, rekan sejawat, dosen, tendik, hadirin yang berbahagia. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi ini kita mengikuti pengukuhan 8 guru besar baru di ITS, dan perkenankan pada kesempatan ini saya menyampaikan orasi pengukuhan dengan judul Teori Kuantum dari Al-Ghazali hingga Einstein, dari kehendak bebas Tuhan hingga teleportasi multikubit. Karena saya adalah guru besar pertama di dalam bidang fisika teori, saya merasa perlu untuk menjelaskan apa itu fisika teori. Fisika jika diibaratkan kotak, kemudian bisa dibagi menjadi beberapa sekat yang menyatakan bidang di dalam fisika. Untuk itu saya beri contoh 3 bidang, yaitu material, nuklir, dan partikel. Nah, di setiap sub bidang fisika ini ada 2 pendekatan, yaitu eksperimen dan teori. Jadi sesungguhnya fisika teori itu meliputi semua bidang di fisika, tetapi karena bidang fisika partikel membutuhkan laboratorium dengan skala raksasa, sehingga di banyak universitas fisika partikel dan juga kosmologi itu berkonsentrasi pada pendekatan teoritik. Itulah fisika teori. Selanjutnya saya akan mereview tentang fisika. Fisika secara umum diklasifikasi menjadi 2 bagian besar, yaitu fisika klasik sejak era Galileo, Newton hingga akhir abad 19, dan kemudian fisika modern di abad 20. Fisika klasik terdiri dari 2 teori besar, yaitu mekanika Newtonian. Pada tahun 1871, James Clerk Maxwell memberi orasi ilmiah di Universitas Harvard yang menggambarkan keyakinan para ilmuwan bahwa teori puncak yang mampu menjelaskan semua teori itu telah didapat. Dan eksperimen berikutnya hanyalah akan meneguhkan 2 teori puncak ini. Sayangnya, eksperimen di akhir abad 19 dan di awal abad 20 gagal dijelaskan oleh teori relativitas dan memaksa lahir 2 teori baru, yaitu relativitas dan teori kuantum. Berkebalikan dari teori fisika klasik yang bersifat deterministik, teori kuantum bersifat probabilistik. Berbicara tentang teori kuantum, kalau kita menyinggung era kita saat ini, era industri 4.0, kita berhadapan dengan piranti-piranti seperti HP Android, yang di dalamnya ada prosesor dengan jutaan MOSFET. Di situ ada transistor yang bekerjanya menggunakan prinsip dasar teori kuantum. Nah, di dalam gambar ini adalah gambar kabut elektron yang menyatakan posisi elektron di dalam atom hidrogen. Gambar yang terang menyatakan probabilitas keberadaan elektron di dalam atom hidrogen.
tetapi elektron tidak bisa ditentukan secara definit keberadaan maupun momentumnya. Inilah sifat probabilistiknya. Kemudian sifat kuantum yang lain adalah fluktuasi vakum. Kita tahu kalau di dalam klasik vakum identik dengan kesenyapan, vakum identik dengan keheningan, identik dengan kegelapan, tetapi di dalam kuantum ternyata vakum mampu menghasilkan gaya tarik, dan itu yang disebut dengan efek Casimir. Kemudian mengingat mahalnya laboratorium raksasa seperti superconducting super collider yang dihentikan di era Presiden Clinton, maka kemudian para ahli fisika teori mengalihkan perhatiannya diantaranya pada gagasan tentang mesin panas kuantum. Para ilmuwan ingin menciptakan mesin-mesin baru dalam skala kuantum, dan ini pun juga sudah mencapai taraf eksperimen. Kemudian yang tidak kalah menariknya adalah gagasan teleportasi kuantum yang bermula dari gagasan Albert Einstein dengan koleganya Podolsky dan Rosen. Kita tahu bahwa Einstein termasuk salah seorang penggagas teori kuantum, tetapi uniknya Einstein adalah orang yang paling keras menolak gagasan kuantum dengan ungkapan terkenalnya, God doesn't play dice, Tuhan tidak bermain dadu. Dan pada tahun 1935 menulis artikel yang menyatakan kelemahan atau ketaklengkapan teori kuantum, dan kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh John Stuart Bell di dalam teoremanya. 35 tahun kemudian, 6 ilmuwan di Bell and Bell Laboratories yang dipimpin oleh Bennett mengembangkan protokol tentang teleportasi kuantum yang menggunakan keadaan Bell, keadaan terbelit. Nah, syarat terjadinya teleportasi kuantum adalah keterbelitan. Di dalam fenomena makro, di dalam sejarah keagamaan, barangkali kita ingat sejarah pengiriman singgasana Ratu Bilqis di depan Nabiullah Sulaiman. Itulah salah satu contoh teleportasi. Tetapi di sini masih berbicara tentang teleportasi kuantum. Hadirin yang mulia, fisika identik dengan natural philosophy, filsafat alam. Untuk berbicara pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia, maka kita tidak bisa lepas dari kenyataan bahwa Indonesia merupakan Muslim terbesar di dunia. Dan dalam sejarah peradaban Islam, umat Islam tidak mau mengembangkan ilmu pengetahuan. Ini bukan persoalan kapital, tetapi diantaranya adalah persoalan teologis. Khususnya sejak Hujjatul Islam Abu Hamid Imam Al-Ghazali menggempur para filsuf, khususnya Ibnu Sina dan kawan-kawan, dalam kitabnya Tahafutul Falasifah, kerancuan para filsuf. Maka serangan ini cukup efektif menghentikan ketertarikan umat untuk mempelajari ilmu-ilmu rasional, filsafat, fisika, matematika, dan lain-lain. Untuk itu, di dalam mengembangkan sains, kita tidak sekedar berbicara hal yang teknis. Kita dengar di masyarakat, banyak orang tidak mau mempelajari sains dengan ungkapan yang sederhana. Kelak saya mati, saya tidak akan ditanya hukum Newton, saya tidak akan ditanya hukum Boyle, dan lain-lain. Maka perlu pendekatan agama di dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Dan itu sudah saya tulis sejak awal tahun 2000. Karena ITS berada di salah satu provinsi dengan jumlah pesantren terbesar ketiga setelah Jawa Barat dan Banten. Maka ITS hendaknya melibatkan pesantren di dalam pengembangan ilmu pengetahuannya. Nah, kita tahu bahwa mayoritas Muslim Indonesia adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Abu Hamid Al-Ghazali di dalam bab 17-nya kitab Tahafutul Falasifah mengatakan, al-iktirani baina ma ya'taqidu fil adati sababan wa baina ma ya'taqidu musabbiban laisa daruriyan indana bal kullu syai'ain. Bahwa apa yang kita terima sebagai sebab dan akibat sesungguhnya bukanlah hal yang niscaya di dalam pandangan kami. Laisa hadza dzaka wala dzaka hadza.
yang ini bukanlah itu dan itu bukanlah ini. Keberadaan sesuatu tidak meniscayakan keberadaan yang lain. Ketiadaan sesuatu dan tidak meniscayakan ketiadaan yang lain. Bahwa api tidak membakar kapas. Kapas bisa terbakar tanpa sentuhan api. Kalaupun ada fenomena yang tampak saling berurutan, itu karena Tuhan mentakdirkan atas fenomena itu. Tetapi bukan ada di dalam dirinya sendiri. Itulah pandangan yang dituliskan di dalam kitab Tahafutul Falasifah oleh Abu Hamid Al-Ghazali. Dan pandangan ini meskipun berangkat dari pandangan-pandangan filosofis, logis di abad 10, 11, mempunyai kaitan erat dengan pandangan dunia kuantum, yaitu sesuatu yang melanggar kausalitas. Di sini menggambarkan kehendak Tuhan, karena kita tahu di dalam teori fisika klasik, ujung-ujung dari fisika klasik adalah mechanical worldview. Di dalam pandangan mekanika dunia mekanik ini, Tuhan dipandang sebagai sosok yang pensiun setelah menciptakan jagat raya. Tuhan nganggur setelah menciptakan jagat raya. Tetapi itu semua kemudian di-counter oleh pandangan teori kuantum bahwa Tuhan berkehendak bebas. Dan itu juga sudah dinyatakan oleh Abu Hamid Al-Ghazali 10 abad yang lalu. Artinya, pemikiran-pemikiran Islam klasik sebenarnya mempunyai relevan yang cukup ketat dengan pemikiran-pemikiran fisika modern. Nah, untuk itu, kami juga mengembangkan, karena gagasan-gagasan seperti ini tidak bisa hanya diwacanakan. Kami membangun pesantren sains, pesantren genre baru. Kalau kita ingat sejarah pesantren, yang pertama lahir di Indonesia yaitu sekitar 500 tahun yang lalu. Dan yang masih eksis sampai saat ini adalah pesantren Sidrogiri. Ini menggambarkan pesantren salaf. Dalam sejarah perkembangannya kemudian ada kesadaran terhadap perlawanan kolonial, kemudian lahirlah pesantren modern Gontor. Itu semua telah melahirkan tokoh-tokoh nasional. Tetapi tetap ada yang kurang, para santri dari kalangan para santri. Maka kemudian kami kembangkan pesantren sains yang ada di Sragen dan Jombang. Ke depan dengan pesantren sains ini, karena ada dialektika antara agama di dalamnya, ke depan para santri tidak lagi aneh untuk membincangkan peluang dan potensi untuk mendapatkan hadiah Nobel. Tidak lagi hanya sekedar berbicara tentang halal dan haram. Tidak lagi hanya sekedar berbicara tentang persoalan-persoalan politik. Tetapi juga mengembangkan ilmu pengetahuan. Dan 12 tahun terakhir ini, saya telah keliling dalam mengembangkan kurikulum di UIN, IAIN, STAIN di Indonesia. Dan juga di pesantren-pesantren. Itulah sebabnya pada akhir presentasi ini saya akan menyampaikan ungkapan terima kasih kepada khususnya yang utama dan terutama adalah ibunda saya tercinta, Ibu Hajah Ramiati, yang saat ini beliau juga hadir dari Jember, tetapi beliau membayangkan tidak sanggup untuk naik di lantai 11 karena kebayang-bayang bagaimana kalau naik di ketinggian. Kemudian tentu adalah belahan jiwa saya, Hanifah, juga anak-anak, kemudian adik-adik, para guru sejak SD sampai jenjang pendidikan terakhir S3, rekan-rekan sejawat di pimpinan daerah Muhammadiyah Jember, pimpinan daerah Muhammadiyah Sragen, pimpinan Muhammadiyah wilayah Jawa Timur, pimpinan pusat khususnya Majelis Tarjih dan Tarjid pimpinan pusat Muhammadiyah, para alumni khususnya IPM cabang Jember. Ada 2 rekan yang ingin saya sebut khusus karena mereka datang di saat-saat saya kritis ketika awal menjadi mahasiswa, yaitu Puput dan Nugroho, teman seangkatan Prof. Imam. Tentu juga semua para penerbit Mizan dan juga pimpinan ITS, ketua Senat, ketua Dewan Profesor dan Rektor beserta hadirin kesemuanya. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.